Oke guys, kembali lagi dengan Akang Rian. Pada video kali ini aku mau memberikan tutorial nih guys, tutorial buat pemula. Gimana sih cara mengendarai motor matic guys? Khususnya nih buat kalian yang baru belajar atau yang mau belajar, yang belum bisa menggunakan matic. Dan memang yang nggak bisa bawa motor nih boleh banget ya untuk bawa Matic, karena Matic ini lebih simple guys menurut aku ya. Oke, sekarang aku mau coba menerangkan atau menjelaskan sama kalian nih yang baru belajar ya nih. Kalau yang udah tahu mah nggak usah nonton video aku deh, di skip aja guys, nampak dari judul langsung skip aja ya. Nah, jadi ini yang pertama caranya, aku cara bawanya dulu ya guys, nanti yang lain-lainnya aku terangkan guys setelah yang satu ini ya. Nih, jadi yang pertama aku akan menjelaskan gimana sih cara membawa motor matic di ini nih, di jalan jelek dan nanjak guys nih. Ini berlubang seperti ini. Kalian nggak usah takut ya guys, kalian hanya menyesuaikan gas aja tuh, dia akan naik sendiri aja guys. Ini aku tanpa megang rem ya, tadi ditanjakan, biarin aja guys. Sebenarnya sama aja ya untuk matic sama sama yang manual itu cara bawanya, tapi ini aku khususkan untuk yang baru mau belajar motor guys. Bawa aja motor matic itu lebih enak guys nih. Sebentar. Nah, jadi gampang aja guys. Jadi yang pertama itu aku akan jelaskan cara menyalakan atau menghidupkan atau menstarter mesinnya guys. Jadi ini aku di video kali ini aku mau menjelaskan gimana sih cara penggunaan tombol-tombolnya dulu ya guys, sebentar. Nah, jadi untuk penggunaan tombol-tombolnya itu sama aja ya seperti motor pada umumnya. Mungkin kalian udah pernah juga ya lihat motor, kan nggak mungkin juga nggak pernah lihat motor guys, walaupun baru mau belajar ya. Nah, jadi untuk matic ini ada bukan dua jenis ya guys, dua model ya. Kalau matic dulu tuh kita kalau mau men-starter tuh diwajibkan menekan tuas rem yang kiri ya guys, atau rem belakang. Tapi kalau yang sekarang tuh kayak motor aku ini ya, aku pakai Vario 160. Ini walaupun pakai narik tuas rem yang kanan atau rem depan itu tetap hidup guys ya. Tapi kalau matic dulu itu aku pernah punya juga, itu yang ditarik tuh harus tuas rem belakang atau yang sebelah kiri. Kalau enggak yang itu yang ditarik itu nggak akan hidup guys untuk si mesinnya. Dan aku juga itu nggak tahu ya modelnya model apa. Tapi yang aku tahu tuh hanya itunya aja guys. Tuas rem mana yang ditarik dan yang enggak guys, seperti itu. Kalau punya aku ini mau ditarik yang kanan oke, yang kiri pun oke guys, tetap hidup ya untuk starternya. Nah, jadi untuk kalian yang baru mau belajar itu gampang aja. Untuk matic nih ya, karena nggak pakai gigi, jadi kalian nggak akan repot naik turunkan gigi guys. Kaki kalian akan tetap diam aja seperti ini nih, diam aja. Nah, jadi untuk kalian yang baru mau belajar nih kayak gini, kalau mau menghidupkan tuh kalian tekan dulu rem belakang aja lah ya, biar sama aja kayak motor matic lainnya. Kalian tarik rem belakang, baru starter guys. Starter dan nanti hidup guys. Dan jangan sambil digas guys, dibiarin aja, gas tuh jangan ditarik ya guys.
Kalau ditarik untuk matic ini dia langsung jalan. Coba ya sebentar, biar aku praktekkan juga guys, gimana sih cara starternya ya. Sebentar guys, aku cari dulu tempat yang enak untuk praktekinnya ya. Yang agak lebar aja jalannya, nanti aku cari dulu ya sebentar guys. Nah oke guys, jadi seperti ini nih caranya ya. Nah kalian hidupkan untuk si kuncinya atau knopnya, aku ini pakai yang keyless ya. Nah jadi untuk kalian yang baru belajar, kalian tarik tuas rem belakang seperti ini, tarik dan starter guys. Kalau kalian takut jangan sambil ditarik gasnya ya guys, jadi seperti ini nih. Kalau sambil ditarik gasnya nih, aku praktekin ya, sambil ditarik, tekan kanan sambil ditarik itu langsung, nah tuh gitu guys ya. Jadi kalian jangan gitu guys. Jadi kalian cukup tarik rem belakang, baru kalian starter gini aja, gak usah sambil pegang gas deh guys, biar kalian nggak takut ya. Nah seperti itu dia langsung hidup sendirinya guys. Oke sebentar aku sambil lanjut ya guys, karena ini aku sambil berangkat kerja, takut terlambat kalau kita sambil diam guys menjelaskannya ya. Nah jadi seperti itu guys, kalau sambil digas nanti kalian akan terbang guys, sama aja dengan kalian membawa mobil kopling atau motor kopling guys. Itu kalau sambil apa, kan kopling pun gitu ya, kalau nggak pelan-pelan lepas kopling pasti jengat ya guys. Apa sih bahasanya, kayak mau terbang gitu ya. Nah jadi kalian jangan sambil tarik gas ya kalau mau menghidupkan motornya ya. Cukup kalian tarik aja tuas rem belakang dan starter guys. Jangan ada yang ditarik yang lainnya ya. Jadi kalau kalian takut ya seperti aku tadi, gasnya jangan dipegang, langsung tekan tombol starternya aja ya. Karena takut berbahaya nanti guys kalau gasnya kalian pegang dan tangan kalian itu tidak terkontrol ya guys, tiba-tiba tertarik untuk si gasnya ya. Nah jadi tidak gitu ya cara menghidupkan motor matic ya guys. Sebenarnya motor matic itu adalah motor yang paling simpel dan gampang, tapi keamanan lebih aman menurut aku ya, ini lebih aman yang motor manual. Karena kenapa? Karena kan sebelum menghidupkan motor, apalagi motornya nggak bisa starter nih, misalnya harus diengkol. Nah, sebelum kita menghidupkan motor atau mengengkol, itu pasti si giginya tuh di gigi netral ya guys. Karena kalau di gigi 1, 2 atau selanjutnya itu nggak akan bisa diengkol atau susah diengkol guys, pasti jengat-jengat gitu ya. Jengat-jengat apa sih namanya ya guys? Terbang-terbang seperti itulah guys untuk motornya ya, kalau nggak diturunkan dulu giginya. Nah jadi konsepnya sama ya, keamanannya tuh sama dengan si motor matic. Kalau motor matic kalau sambil digas kan pasti terbang juga ya kayak aku tadi. Oh iya, dan satu lagi aku lupa ya, untuk motor matic kalian jangan lupa naikkan dulu standar guys sebelum starter, karena kalau standar kalian hidup itu nggak akan hidup guys. Kalau standar kalian turun, motor kalian nggak akan hidup guys. Mau gimana pun usaha kalian untuk menghidupkan motor matic, kalau standarnya turun itu nggak akan hidup guys. Jadi kalian wajib menaikkan dulu untuk standarnya guys. Tapi itu hanya berlaku untuk standar samping atau standar 1 ya guys. Kalau untuk standar 2 itu tidak akan berfungsi guys. Sama aja dengan normal seperti motor bebek atau motor manual guys. Jadi untuk si motor matic ini dia satu kelebihan ya di standar sampingnya. Kalau standarnya turun itu motor tidak akan hidup, jadi nggak akan ada kecelakaan motor yang diakibatkan oleh kelupaan menaikkan standar ya guys. Jadi seperti itu dia. Jadi kalian akan lebih aman sih menurut aku guys menggunakan si motor matic ini ya guys. Kan
Kan banyak nih orang kecelakaan karena standarnya turun waktu belok ke kiri atau miring ke kiri, itu standarnya akan gasruk ke jalan dan mengakibatkan kecelakaan, guys. Biasanya seperti itu ya, yang kecelakaan disebabkan oleh si standar. Nah, jadi gitu ya untuk cara menghidupkannya, guys. Kalau untuk yang lainnya, cara pengereman itu ya seperti biasa juga ya, guys. Mungkin kalian pernah yang sebelumnya belajar sepeda dulu mungkin ya. Itu sama aja seperti sepeda. Untuk rem belakang itu di sebelah kiri dan untuk rem depan itu sebelah kanan, guys. Jadi cara pengereman itu tetap dipenuhi dengan apa? Bukan dipenuhin ya. Harus diiringi dengan hati, anjay, dengan hati ya. Dengan lembut aja, pelan-pelan pengeremannya. Jangan langsung ceklak gitu. Kalau misalnya kalian ngerem tuh jangan langsung tarik semua, guys. Pelan-pelan aja. Dan jangan lupa juga untuk gasnya diturunkan, guys. Jangan direm sambil digas, itu sama aja, guys. Atau samiwawon aja. Sama aja ya. Intinya kalau kalian ngerem sambil digas. Apa nih? Sebentar, guys. Walahe. Nah, jadi kayak gitu ya, cara ngeremnya tuh mau yang belakang atau yang depan, gasnya harus diturunkan dulu, guys, baru direm. Dan untuk rem depan penggunaannya jangan langsung ditarik, guys. Kalau yang belakang masih mending lah ya kalau langsung ditarik, tapi yang depan dari aku jangan deh. Saran aku jangan langsung ditarik kencang-kencang, guys. Karena kalian akan jatuh ya. Kalau nggak bisa menyeimbangkan stang akan jatuh. Kalau udah rem depan yang kalian tarik sekuat mungkin, guys. Nggak akan terkendali nanti untuk stangnya. Takutnya seperti itu ya, guys. Karena banyak orang kecelakaan, misalnya terkejut ada mobil di depan atau di belakang, itu langsung narik tuas rem depan sekencang mungkin, guys. Jadi kalian akan jatuh. Jadi seperti itu dia, guys, untuk penggunaan rem. Sebenarnya sama aja ya, di sepeda pun kan seperti itu juga. Kalau kalian tiba-tiba narik rem depan secara tiba-tiba, kalian akan jatuh juga ya. Kalau di sepeda kan seperti itu juga ya, guys. Jadi begitu juga di motor. Motor juga kalau ditarik secara tiba-tiba dengan sekuat mungkin akan terpental kalian, guys. Oke, untuk selanjutnya, guys, untuk penggunaan tombol-tombol itu mungkin kalian pernah belajar juga ya, atau mengetahuinya juga. Tombol sen, tombol klakson, starter, atau yang lainnya ya, guys. Tombol lampu jauh, lampu dekat. Mungkin menurut aku kalian pernah belajar juga atau sudah mempelajarinya juga ya, guys. Tombol-tombol itu fungsinya buat apa aja ya? Ya gampang aja, kalau tombol sen ya berarti buat ngesen seperti itu. Tombol klakson buat klakson. Jauh pendeknya lampu itu mungkin untuk ya kalian pasti sudah tahu ya, guys, untuk tombol-tombol itu. Waduh, bentar nih, guys, aku susah ngomong kalau seperti ini jalanannya ya. Oke, langsung hijau, kita gaskan dulu ya. Nah, jadi buat kalian selanjutnya kalau mau belajar motor ya belajarlah dulu di tempat lapang, kayak seperti di lapangan ataupun di mana lah ya, guys, yang menurut kalian tuh sepi, guys. Jangan langsung di jalan raya seperti ini karena itu sangat berbahaya, guys. Contohnya kayak kemarin ya, aku pulang kerja itu ada ibu-ibu sama anaknya, guys, dan ternyata yang bawa motor tuh anaknya.
itu bawahnya tuh apa namanya, gak stabil guys. Ada mobil dari depan sedikit langsung gemeteran motornya guys. Mungkin dia karena takut. Intinya kalian harus siapkan mental dulu guys sebelum kalian belajar motor. Sepertinya itu deh, kalian siapkan dulu mental kalian ya. Takutnya apa? Takutnya nanti misalnya kalian nih ke jalan raya, rupanya ada yang klakson, mobil tronton, mobil besar kan besar tuh. Takutnya kalian langsung grogi guys di jalan, langsung gimana lah, terkejut lah intinya ya guys, langsung bingung mau ngapain kalau udah ada klakson. Takutnya seperti itu, jadi kalian harus siapkan mental kalian dulu guys, biar pas ke jalan raya kalian tuh sudah siap guys, sudah siap apa namanya ya, sudah siap menginjakan kaki di jalan raya. Gila, menginjakan kaki jadi apa, lupa aku guys. Nah intinya seperti itulah ya guys. Siapkan dulu mental kalian sebelum berkendara guys. Ya mungkin videonya segitu dulu ya guys untuk cara penggunaan motor matic atau cara untuk pemula ya guys. Intinya itu untuk pemula. Nanti untuk cara penggunaan di jalan raya atau di jalan jelek seperti tadi di video selanjutnya ya guys. Nanti aku buatkan lagi videonya agar kalian itu tahu gimana sih caranya menggunakan motor matic di tanjakan, di turunan, di jalan lurus ataupun di jalan jelek berbatu atau gimana, jalan licin guys, seperti itu ya. Nanti aku buatkan lagi videonya ya guys. Oke guys, mungkin untuk videonya sampai sini dulu. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen guys untuk video aku yang sekarang maupun yang sudah lama-lama ya guys.